Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisi tentang akhlak Islamiyah. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, ya, um, menjadikan teladan kita, ya, dalam akhlaknya beliau, ya, dengan akhlak yang mulia, yang mana saja itu menjadi akhlak Islamiyah bagi kaum muslimin. Maka dari itu, ya, kita lanjutkan pembahasan kita di bab selanjutnya, ya, bab ke-500, ya, masih tentang izin untuk bertamu atau mengunjungi saudara kita, ya, yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah bahas, ya, adab-adab kita, ya, mengunjungi saudara kita atau bertamu kepada kediaman orang lain, ya, kita meminta izin, ya, tentu dengan apa, ya, dengan tahiyatul Islam. Apa itu tahiyatul Islam? Ya, sapaan yang berbau Islam, ya, sapaan yang disyariatkan dalam, ya, ajaran Islam, yaitu salam, ya. Nah, seperti di hadis ini juga, ya. Ya, di hadis 1080, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ia mengatakan, ya, pintu-pintu Rasulullah SAW, ya, diketuk dengan ujung jemari orang yang ingin bertamu, ya. Nah, maka kita bisa di sini adab dalam kita menemui saudara kita atau kita bertamu, ya, uh, seyogyanya atau selayaknya, ya, kita meminta izin atau mengetuk dengan, ya, lemah lembut, ya, bukan digedor-gedor, ya, atau bahkan diteriaki, ya. Nah, begitulah bagaimana Islam mengatur, ya, dalam meminta izin atau bertamu kepada saudara-saudara kita, ya. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian, ya. Masih di bab meminta izin, ya. Di hadis 1081, ya, kita lihat, nah, dari Qalal bin Hanbal, ya, mengabarkan kepada Sufyan bin Umayyah, nah, yang mana mengutus menemui Rasulullah SAW saat penaklukan Mekah, ya. Nah, dengan membawa susu, ya, anak kijang, ya, atau apa namanya kalau di Arab itu, lebih kepada rusa, ya, uh, sayur-sayuran, ya. Maka di sini Rasulullah SAW saat itu sedang berada di bagian atas lembah, ya. Mekah itu kan sebetulnya dikelilingi dengan pegunungan, ya, yang mana pada zaman dahulu, ya, pegunungan Mekah itu seperti Gunung Uhud, ya, gunung-gunung yang lain, ya, itu masih ada pohon-pohon yang kering, ada lembah-lembah, ya. Nah, maka Qaladah berkata, aku tidak mengucapkan salam dan tidak meminta izin, ya, ketika menemui beliau, ya. Maka beliau bersabda, ya, kembali dan ucapkanlah assalamualaikum, ya, bolehlah aku masuk. Nah, itu terjadi sesudah Sofwan, ya, masuk Islam. Maka Amr mengatakan, ya, menanggapi, ya, hadis ini, ya, Umayyah mengatakan kepadaku dari Sofwan, ya, mengenai hal ini dari Qaladah, menanggapi bagaimana Qaladah menyampaikan, ya, kejadian yang ia sampaikan, ya, yang ia alami, ya. Nah, maka di hadis ini, ya, kita bisa lihat, ya, ketika bertemu orang, ya, menemui, ya, saudara kita, ucapkanlah salam, ya, karena itu bentuk izin dalam syariat Islam, ya, baik ke kediaman atau kita ingin menemui orang di tengah jalan, ya, atau sekedar menyapa, ya. Fahayyi bitahiyatil Islam, maka hidupkanlah atau sapalah dengan sapaan Islam, ya, yaitu dengan salam, ya. Nah, jadi kalau kita ke kediaman, ya, biasanya kan kita mengetuk, ya, atau ada belnya, ya. Itu bagaimana kita meminta izin, ya. Namun jangan lupa, ya, nah, dalam syariat kita ada cara kita menyapa yang paling baik. Bukan hanya untuk kita menyapa orang lain, tapi kita mendoakan juga saudara kita, yaitu pada dengan salam, ya. Dengan salam kita bukan hanya menyapa, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Syariat Islam datang dengan begitu sempurnanya, ya. Begitu lengkapnya, bahkan sampai ke titik-titik yang lebih detail,
ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memperhatikan ya kaum muslimin ya dari sahabatnya ya, dan juga kaum muslimin setelahnya diperhatikan oleh Rasulullah ya. Dan juga Allah menurunkan syariat ya dengan sempurna ya. Barang siapa yang mengira syariat Islam itu ada cacat ya atau tidak sempurna, ya maka telah hilang rasa syukur dari dirinya ya, atau bisa kita katakan dia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubillah min zalik ya. Nah, kita lanjut ke hadis 1082 ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, jika ia melihat ke dalam rumah ya, maka tidak ada izin baginya ya. Ah, maka kita lihat di hadis ini ya, ketika ada orang mengintip ya, atau tidak sopan kepada pemilik rumah ya dengan cara mengintip ya, atau mencuri-curi pandangan ya, maka tidak ada izin baginya untuk masuk kepada kediaman tersebut atau rumah tersebut ya, jangan berizin ya. Begitulah Islam ya, mengharamkan sesuatu kepada orang yang tidak pantas untuk diberi izin ya. Nah, jangan sampai ya. Nah, inilah ya bagaimana Islam mengatur lagi ya dalam memberi izin ya. Maka tidak layak ya dalam Islam ya orang yang mengintip ya, atau orang yang tidak diberi izin ya memaksa untuk masuk rumah ya, maka jangan diberi izin. Nah, kita lanjut ya ke bab 502 ya. Nah, dia memberi izin ya, bolehkah aku masuk kepada rumah ya, atau masuk kepada kediaman tetapi tidak memberikan salam. Nah, bagaimana dalam Islam ya, dan bagaimana Rasulullah SAW menanggapi hal tersebut, kita lihat di hadis 1083 ya. Dari Atta mengabarkan kepada Ibnu Jurayj ya, ia berkata ya, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya, jika seseorang berkata ya kepada orang lain untuk masuk ke kediamannya, bolehkah aku masuk tanpa mengucapkan assalamualaikum ya, maka katakanlah kepada orang tersebut ya yang meminta izin ya, la, tidak ya. Hatta, sampai ya, hingga engkau membawa kunci ya, hatta ta'tiya bil miftah, sampai engkau membawa kunci ya. Nah, disinggung kunci apa ya, maka ya Ibnu Jurayj berkata ya, kunci itu mengucapkan salam ya. Maka Atta menjawab ya. Jadi ya, kunci dalam Islam dalam kita bertamu itu adalah salam ya. Percuma kita minta izin namun kita tidak ada kunci untuk membuka ya rumah tersebut ya, buat bagaimana kita bisa masuk ya. Maka kita lihat di hadis ini ya, bahwa kunci kita untuk memasuki rumah orang ya itu dengan salam ya. Walaupun kita diberi izin atau meminta izin ya, tapi kalau tidak ada salam ya tidak sepatutnya kita memasuki kediaman orang lain ya, maka ucapkanlah salam ya. Nah, itulah kunci kita dalam bertamu dalam syariat Islam ya. Nah, maka kita lihat di kandungan hadis ini di poin kedua ya, dari syarah atau kandungan hadis ini ya, ucapan salam adalah kunci. Maka bagaimana mungkin kita memasuki ke rumah orang lain atau kediaman orang lain tanpa memiliki kunci ya. Maka bagaimana kita memasuki kediaman rumah orang lain atau tempat ya tanpa kunci ya, nggak mungkin kita bisa membukanya. Maka di sini kita tidak mungkin mendapatkan keberkahan dalam rumah tersebut kalau tidak memiliki kunci keberkahan kita ya. Itu dengan salam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terbiasa ya mengucapkan salam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut kepada suatu kisah ya. Dari seseorang lelaki dari Bani Amir menceritakan kepada ya, ini kepada tabi'in ya, Rabi' bin Hirashi ya, bahwa telah datang ya, ada seseorang yang telah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, bolehkah aku masuk? Maka Rasulullah SAW ya berkata kepada budak perempuannya, ya, keluarlah dan katakan kepadanya, ucapkanlah salam, bolehkah aku masuk? Karena dia belum meminta salam dengan baik atau belum mengucapkan salam dengan baik. Ya. Nah, lelaki itu berkata, ya, dengan udah mendengar lah ya dari ucapan Rasulullah, ya, maka ya, lelaki itu berkata, assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Maka kata Rasulullah SAW, wa'alaika, masuklah. Ini minimal ya. Dalam kita menjawab salam itu, wa'alaika.
dan juga bagimu, artinya ya. Wa alaika itu juga bagimu. Ya. Keselamatan juga bagimu, masuklah. Ya. Nah, maka lelaki itu ya mengucapkan atau berkata kembali ya, apa engkau bawa ya, maksudnya yang engkau syariat engkau bawa itu syariat seperti apa ya. Maka di sini Rasulullah SAW ya menyampaikan tentang syariat yang beliau bawa ya. Beliau menjawab, aku tidak membawa kecuali yang baik. Jadi syariat Islam itu tidak mungkin datang tapi keburukan yang datang ya. Pasti kebaikan yang ada di dalam syariat Islam ya. Aku datang kepada kalian ya agar kalian menyembah kepada Allah atau mengajak menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan meninggalkan ya persembahan kepada Lat wal Uzza. Afan ya ini yang nggak sengaja kecoret ya mungkin. Boleh diperhatikan layarnya ya. Nah, nah, setelah meninggalkan kepada kaum kafir Quraisy ya untuk meninggalkan penyembahan kepada Lat wal Uzza ya, kemudian menyeru atau mengajak kepada ya, beribadah kepada sholat ya. Sehari 5 kali ya, berpuasa pada bulan Ramadan setiap tahunnya ya. Melaksanakan hijjul bait ya, haji kepada Baitullah ya. Serta agar ya mengambil harta orang yang lebih banyak kepada orang yang lebih membutuhkan. Itulah syariat Islam datang kepada ya pertama kali kepada kaum kafir Quraisy ya. Kemudian tersebar ke Jaziratul Arab ya. Dan tersebar lagi kepada Syam ya, Habasyah ya. Yang kita kenal ya, bagaimana Rasulullah SAW mempercayai ya Raja Habasyi ya untuk 2 kali hijrah kepada tanah tersebut ya. Mana akhirnya ya, Raja Habasyah meninggal dalam keadaan Islam ya. Saat meninggal itulah pertama kali syariat sholat goib ditemukan atau turun ya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada tahun 2 tahun sebelum Hijriah. Nah, maka lelaki tersebut mendengar ya bagaimana syariat Islam itu turun, lalu berkata kembali ya, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW ya, apakah ada suatu ilmu yang tidak engkau ketahui? Nah, lelaki tersebut kan melihat, oh syariat Islam ini bagus, sempurna, datang dengan kebaikan. Maka lelaki tersebut bertanya, apakah engkau ada sesuatu yang engkau nggak tahu, ada ilmu yang engkau nggak ketahui? Ya, karena engkau adalah waliullah, ya, Rasulullah. Ya. Apakah ada ilmu yang engkau tidak ketahui? Nah, makanya Rasulullah SAW ya menjawab ya, Allah Ta'ala telah mengajarkan sesuatu kebaikan. Ya, itu syariat Islam. Ya. Sungguh ada ilmu yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi kita diberi syariat, diberi ilmu. Ya. Namun ketahuilah, ilmu yang kita ketahui itu dibatasi dengan hal-hal gaib yang hanya Allah ketahui. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, ada 5 perkara yang tidak akan mungkin diketahui oleh manusia kecuali Allah. Ya. Nah, dengan surat Luqman ayat 34, sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya Allah di sisi Allah ilmu kapan kiamat. Ya. Nah, sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui. Ya. Yang pertama itu tentang hari kiamat. Nggak ada yang bakal, ya nggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kapan kiamat itu akan datang? Ya. Walaupun kita diberi rambu-rambu atau tanda-tanda hari kiamat, ya, namun tepatnya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Ya. Nggak ada ya seperti orang pintar atau ya seperti zaman sekarang banyak ya perkiraan hari kiamatnya. Tidak jelas hal tersebut. Ya. Nggak ada dasarnya. Bahkan Rasulullah SAW yang salah satu nabi dan juga rasul yang paling utama di sisi Allah tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada orang yang berbicara tentang hari kiamat, maka itu perbuatan syirik. Ya. Nah, karena dia mengungkap hal goib yang mana itu bukan ranahnya dia dan dia tidak akan mengetahui. Yang kedua, kapan hujan akan turun. Ya. Nah, ya, walaupun kita diberi rambu-rambu seperti mendung, tapi itu atas takdir Allah. Dan Allah ya menurunkan hujan itu atas kehendaknya. Dan kapanpun tidak ada yang mengetahui. Baik sebentar ataupun lama, deras ataupun rintik-rintik hujan, gerimis hujan. Ya.
Itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, itu hal kedua. Yang ketiga, ya, dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya. Maka kita lihat ya, dalam fikih ya, atau dalam akhlak ya, tazkiyatun nufus. Ya. Di rahim-rahim setiap manusia, bukan hanya seorang muslim, manusia, ya, itu sudah diberi takdir. Ya. Dalam umur 4 bulan. Ya. Atau di hadis yang lain itu 20 minggu. Jadi di rahim seorang ibu itu diberi takdir ya, saat berumur 20 minggu atau 4 bulanan. Nah, tentang apa? Ya, tentang hidupnya dia, baik apa senang atau sedih, ya. Tentang takdir dia neraka atau surga, ya. Nah, tentang jodohnya dia, tentang matinya dia juga, ya. Dan itu ditiupkan, ya, saat di dalam rahim. Itu salah satu yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, ya, atau semua manusia. Nah, itu yang ketiga. Dan ya, Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tidak ada yang dapat mengetahui apa yang didapati esok hari, ya. Nah, kita nggak tahu besok itu akan seperti apa, kita nggak ada yang tahu, ya. Dan juga di mana dia akan diwafatkan, nggak ada yang tahu, ya. Nah, 5 hal tersebutlah ilmu yang nggak bakal orang tahu. Ini kalau orang tahu itu bohong, ya. Dan orang kalau mempercayai dari 5 hal ini secara pasti, ya, termasuk kepada kesyirikan, ya, baik syirik kecil maupun syirik besar, ya. Tergantung dari perbuatan yang ia lakukan, ya. Nah, inilah bagaimana, ya, saat Islam itu memberi petunjuk, ya. Bagaimana, ya, kita lihat di poin ketiga, ya. Hari kiamat itu mencakup pada mahsyar, ya. Yaumul mizan, timbangan amal kita, ya. Fitnah kubur, ya, yang telah kita bahas, ya. Ini pertemuan yang berbeda atau apa, pembahasan yang beda, ya. Anak pernah bahas di kajian atau di pembahasan akidah wasitiyah tentang fitnah kubur, ya, pertanyaan malaikat kepada sang mayit, dan semuanya ya, itu hal gaib yang tidak dimungkin ketahui oleh manusia, ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW ketika mengetahui, ya, oh ini sang mayit lagi disiksa, ya, sang mayit lagi bahagia, lagi ditanya, itu atas kehendak Allah, ya, dan itu bukan, ya, dari mukjizat murninya Rasulullah, ya. Jadi ada mukjizat murni Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bisa pakai kapanpun. Ada yang memang kehendak Allah, ya. Ia bisa pakai saat ini, saat itu, ya. Seperti ketika Rasulullah SAW mengetahui, ya, ini lagi dikubur lagi seperti apa sang mayit kondisinya, ya. Nah, dan juga kita bisa di pertengahan paragraf, ya. Nah, yang di jiwa ini nggak tahu, ya, besok ini tentang umur, rezeki, ya, bencana, kebahagiaan, kesedihan, nggak ada yang tahu, ya. Besok hari itu kita akan mendapatnya seperti apa, ya. Maka jangan lepas zikir pagi petang, itu yang pertama. Kedua, jangan menurunkan kualitas iman kita dan takwa kita, ya. Karena kalau kualitas iman dan takwa kita itu menurun, maka pondasi kita akan menurun, ya. Nah, ketika pondasi kita menurun, ketika ada yang menggebrak dari cobaan, ya, nah, dari suatu fitnah, kita akan mudah guncang, ya, yang mana itu mempengaruhi keimanan kita, takwa kita. Akhirnya apa? Ya, hidup kita nggak beraturan, ya, nggak ada tujuan hidup, ya, yang mana itu memperusak, ya. Ya, seperti orang yang memandang sholat itu nggak penting, ya, karena tujuan hidupnya nggak benar, ya. Nah, lanjut para jamaah sekalian, ya. Nah, setelah kita lihat di bab-bab sebelumnya, ya, meminta izin, ya, hukumnya seperti apa, ya, kedudukannya dalam Islam itu apa, meminta izin dalam kita bertamu. Maka kita lihat di bab selanjutnya, di bab 503, cara meminta izin, ya, dalam Islam tentunya. Ya, di hadis 1085 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah SAW, saya berkata, Assalamu ala Rasulillahi, Assalamualaikum. Ya.
Nah, apakah Umar boleh masuk? Ya. Nah, maka ini ya. Jadi kita salam dulu. Setelah dijawab salam, baru kita minta izin. Ya. Nah, jangan assalamualaikum belum dijawab nyelonong masuk. Ya, ada tata caranya. Ya. Nah, kita lihat ya di kandungan hadis perintah mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum meminta izin. Yang mana ya kita salam dulu, dijawab, nah, baru kita minta izin. Itu seyogyanya ya dalam Islam. Sepantasnya dalam Islam seperti itu. Ya. Nah, dan kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini menjadikan sunnah hasanah ya, kebiasaan yang baik. Ya. Baik kalau yang ummahat ya punya cucu atau punya anak ya, biasakan seperti itu. Bertamu kepada tetangga, assalamualaikum, Pak, Bu, boleh masuk. Insya Allah tetangga atau kerabat kita yang mendengar hal tersebut ya, dari anak-anak kecil yang sudah terbiasa dengan akhlak Islamiyah, mereka akan kagum pasti. Ya. Masya Allah ya, sudah kecil diajari dengan akhlak yang baik atau adab yang mulia. Apa kebaliknya? Ya, akhlak yang mulia dan atau adab yang baik. Itu sebagai ya bekal anak cucu kita ya. Seperti Rasulullah SAW, bekalnya berdakwah itu apa? Bukan tauhid dahulu, tapi akhlaknya dahulu. Nah, Rasulullah SAW mengemban ya wahyu itu dengan menyampaikan pertama kali dengan akhlak, dengan adab dia menyampaikan itu seperti apa. Baru dia menyampaikan ilmu wahyunya. Hmm. Apa dalam pepatah ya, dalam bahasa Arab atau dalam Islam ya. Al-adab qoblal ilm atau al-akhlak qoblal ilm. Adab dahulu sebelum kita berilmu. Karena kalau berilmu nggak beradab ya, mohon maaf ya, ini seperti orang-orang yang sombong ya, atau seperti orang-orang ya yang korupsi ya, itu kan mereka orang-orang berilmu sebetulnya. Cuma nggak punya akhlak, nggak punya adab. Akhirnya dipakai untuk kecurangan, untuk kekejian, ya, untuk kelicikan dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Ini masih tentang meminta izin ya. Di hadis 1086 dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan hutang ayahku. Nah, aku ketuk pintu beliau, lalu ya beliau bertanya, siapa? Lalu aku menjawab, ya, Ana. Ya. Nah, seolah beliau tidak menyukai jawaban tersebut. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, ya, siapa? Jangan jawab Ana gitu ya. Nah, Rasulullah SAW tidak menyukai jawaban tersebut. Ya. Sebutkan nama. Ya. Seperti tadi yang kita lihat di hadis sebelumnya. Ya. Nah, ketika Umar ya, sudah meminta izin, ya, Umar berkata, apakah Umar bukan Ana? Ya. Apakah Umar boleh masuk? Ya. Itu cara dalam meminta izin. Ya. Ya, kalau misalkan kita lumrah, ya, kita tahu dengar suaranya, oh ini si Fulan atau Fulana, ya nggak masalah. Ya. Nah, cuma kan kalau kita ya anak-anak ini kan nggak jelas siapa ini gitu kan. Nah, sebaiknya sebutkan namanya. Ya. Nah, saya Fulan atau Fulana, bolehkah saya masuk? Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, atau kepada kerabat-kerabat kita tentang hal tersebut. Ya, dan mulailah dari kita sendiri. Ya. Kalau kita masuk kepada kediaman orang lain, ya, kita minta izin ya. Atau kalau kita takut mengganggu, bisa kita WA dahulu ya. Ya maaf, ya Assalamualaikum, ini sudah nyampe depan gerbang. Seperti itu nggak mas? Ya, jadi kita contohkanlah, menyontohkanlah akhlak Islamiyah itu seperti ini loh, kita beradab dalam Islam. Ya, jadi jangan sampai ya, karena Islam itu ajarannya baik, Islam itu agama yang sempurna. Ya, namun kelihatan buruk karena penganutnya. Ya. Nah, maka kita contohkanlah, kita cerminkanlah, ini Islam ini seperti ini yang benar. Nah, dengan kita mempraktekkan akhlak Islamiyah. Kita lanjut ke hadis 1086 ya. Afwan 1087 dari Abdullah bin Buraidah yang menceritakan kepada para sahabat ya dari ayahnya, ia berkata suatu kali ya, Rasulullah SAW pergi ke masjid ya, sementara Abu Musa al-Asy'ari ya sedang membaca Al-Quran. Lalu beliau bertanya, siapa ini? Ya, aku menjawab, Buraidah. Ya, aku dijadikan jaminan bagimu atau utusan. Ya. Lalu beliau bersabda, orang ini Abu Musa.
telah diberi salah satu mismar warga Abu Daud. Ya. Kelebihan dari orang-orang yang beramal soleh. Ya. Jadi salah satu pintu surga nanti ada yang dimasuki orang-orang yang ahlul ya qiraatul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Salah satunya apa? Abu Musa. Ya. Abu Musa al-Asy'ari. Memang dijanjikan oleh Rasulullah SAW nanti dimasuki kepada salah satu pintu surga yang khusus kepada orang-orang pembaca Al-Quran. Ini telah kita bahas ya di beberapa pertemuan. Ya, setiap kaum muslimin yang masuk kepada surganya Allah itu melalui pintu-pintu yang berbeda. Sesuai apa? Sesuai amalan solehnya dia. Ya, kalau dia membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, dia akan masuk ke pintu pembaca Al-Quran. Orang yang sering puasa, menjaga puasanya, ya, puasa sunnah, akan masuk kepada pintu orang-orang yang selalu beramal soleh, berpuasa, berpuasa sunnah. Orang-orang yang sering menjaga sholat sunnahnya, dia akan masuk ke pintu orang-orang yang menjaga sholat sunnah dan yang lain-lain, sodakoh, ya, tolong menolong, ya. Nah, maka kita ya usahakan punya satu amal soleh menjadi ciri khas kita, ya. Itu satu amal soleh yang selalu kita jaga, ya. Apapun itu, ya, sodakoh kah, ya, atau kita sebagai orang yang sering membantu orang lain, ya, kita nggak punya harta, kita nggak punya waktu, kita nggak punya apa-apa, tapi kita sering membantu orang lain, kita mendoakan orang lain, ya. Itu sebagai amal soleh yang sangat besar juga, ya. Jadi jangan memandang sebelah mata ya orang yang sering berdoa, hanya sering berdoa berdoa itu salah satu amal soleh yang sangat besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya. Ketika dijawab izinnya untuk masuklah dengan salam. Ya, nah, dia di 1088 ya dari Abdullah bin Jud'an, ia berkata, aku bersama Abdullah bin Umar. Kemudian dia meminta izin untuk masuk kepada penghuni rumah. Ya, penghuni rumah tersebut berkata, masuklah dengan salam. Ya. Udkhulu bis salam. Ya. Nah, ini hadis yang sering dikenal juga ya. Lalu Ibnu Umar enggan masuk ke rumah mereka. Ya. Karena ya maslahat dalam sini ya. Di penjelasan karena ada maslahat dalam Islam ya. Hmm. Maka di sini Ibnu Umar enggan karena ya ada sesuatu dalam Islam yang tidak atau dalam syariat yang tidak ia dapat di dalam rumah tersebut ya. Seakan-akan ada sesuatu yang enggan untuk masuk kepada rumah tersebut ya. Mungkin patung atau apa, walau alam ya. Namun itulah ya, nah, kita minta izin ya, masuk dengan salam. Itu yang bisa kita ambil dari hikmah hadis tersebut ya. Kita lanjut ke bab 506 ya, mengintip atau melihat ke dalam rumah ya. Nah, ini yang seperti di hadis ya, 1081 tadi ya. Kita lihat lagi di 1089, hadis 1089 dari Qadr bin Zaid ya, dari Al-Walid bin Rabah ya, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya, Rasulullah SAW bersabda, bila mana pandangan masuk ya, atau mengintip ya, ya dakhal al-basar ya, kalau orang melihat rumahnya dahulu dalam rumahnya sebelum meminta izin, para idznalah yang nggak ada izin baginya ya. Nah, itu bukan adab dalam bertamu bagi seorang muslim ya. Dan itu tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim ya. Maka jangan kita lakukan hal tersebut ya. Larangan-larangan dalam kita agama itu ya, walaupun hukumnya makruh ya, karena makruh itu kan tidak baik namun juga tidak berdosa ya. Tidak baik dalam Islam namun tidak berdosa ya. Maka jangan kita lakukan walaupun itu bukan hal yang berdosa ya. Jangan kita lakukan ya. Karena itu ya segala bentuk yang makruh. Nah, ini dalam usul fikih ya para jemaah. Segala bentuk yang makruh itu menuju kepada yang haram ya. Nah, makanya beberapa ulama itu ya memakruhkan apa, eh hubbud dunia, yang apa namanya, kalau dalam tafsir itu apa, perhiasan-perhiasan yang dipelihara itu ya seperti Gucci ya. Jadi perhiasan-perhiasan mewah itu sebetulnya hukumnya makruh, yang mana itu akan menuju kepada sesuatu yang haram ya. Kalau bisa kita hindari, hindari. Tapi kalau kita bisa menjaga, dalam kita menjaga harta kita untuk tidak berlebihan dalam bermegang-megang, tidak masalah ya. Cuma kalau kita takut tidak menjaga, tidak bisa menjaga, ya sebaiknya kita jauhi ya. Nah, kita lanjut ke hadis 1090 dari Abu Ishaq dari Muslim bin Nuzair, ia berkata,
Ya, seorang lelaki meminta izin kepada Hudzaifah. Orang itu lalu melongok, melongok itu ngintip. Nah, saya berkata, bolehkah aku masuk? Hudzaifah lalu menjawab, matamu sudah masuk, tapi badanmu belum aku izinkan. Ya, maka saya tidak boleh dalam hal tersebut. Ya, ini hadisnya Hasan. Ya, maka tidak boleh hal tersebut. Ya. Disinggung oleh ya Hudzaifah. Kemudian kita lanjut ya ke hadis 1091 dari sahabat Anas bin Malik, ya, bahwasanya ada seorang Arabi. Ya, Arabi itu kalau dalam hadis biasanya Arab Badui, ya, datang kepada rumahnya Rasulullah SAW. Orang itu lalu mengintip melalui celah-celah pintu Rasulullah. Lalu beliau mengambil busur panah, ya, atau sepotong besi tajam lalu mengarahkan kepada orang Badui tersebut, ya, untuk mencongkel matanya. Ya. Ini sarkas ya. Rasulullah SAW ya langsung memberi pelajaran kepada orang-orang Badui tersebut. Ya, ya, atas keburukan akhlak. Iya. Nah, orang Badui itu lalu kemudian pergi. Beliau bersabda, ketahuilah, kalau sekiranya engkau masuk, ya, engkau tetap diam, ya, di depan rumahku, maka akan aku cungkil matamu. Ya. Sini ya, begitu ditekankannya Rasulullah SAW atas ya orang-orang yang mengambil atau mencuri pandangan, ya, atau kita mengintip kepada suatu rumah, sesuatu adab yang dicela dalam Islam, ya, bukan cerminan bagi seorang yang Muslim. Ya. Kita lanjut ke hadis 1092 dari Amr bin Sa'ad At-Tajibi, ya. Kon ini ada yang meminta izin ya untuk apa? Menggunakan AI apa anak tolak ya. Ia berkata ya, Umar bin Khattab ya, berkata, barang siapa yang memenuhi penglihatan kedua matanya dengan seisi ruangan rumah, ya, sebelum diizinkan. Jadi barang siapa yang udah ngintip dulu nih sebelum diizinkan, maka dia telah berbuat sesuatu yang fasik. Ya, nah, fasik itu kan dalam Islam ya tidak selalu haram, tapi dia melakukan keburukan. Nah, ketika orang dicap fasik, ya berarti ada satu keburukan yang menempel pada diri dia. Atau orangnya fasik, ya biasanya kalau dalam Islam, ketika dihukumi fasik, ada satu sikap buruk yang menempel pada dirinya atau dia punya kebiasaan yang buruk. Maka naudzubillah, ya, jangan sampai kita dicap sebagai orang yang fasik. Ya. Naudzubillah min dari. Ya, maka kita jauhi salah satunya dengan ya mengintip atau melihat rumah tanpa izin. Ya, bahkan dalam Islam pun kita masuk rumah kosong aja, kita disyariatkan salam rumah kosong, ya. Apalagi rumah yang ada isinya, ya. Ada atau ada penghuninya. Hmm. Kita lanjut ya. Jadi selanjutnya ya, dari ya Tauban ya maulanya Rasulullah SAW, ya, salah satu maula atau asistennya Rasulullah SAW menceritakan kepadanya yaitu kepada Yazid bin Suraih, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak halal bagi seorang muslim melihat kebahagiaan dalam rumah sebelum diminta izin, ya. Jika ia melakukannya berarti ia seperti orang yang masuk tanpa izin. Sama, orang masuk tanpa izin itu seperti orang yang ngintip, atau ngintip itu seperti orang yang masuk tanpa izin. Janganlah ia mengimani suatu kaum lalu mengkhususkan doa hanya untuk dirinya, ya. Nah, tanpa mereka sebelum mereka beranjak, ya. Nah, dan janganlah ia sholat dalam keadaan menahan kencing atau menahan hajat hingga ia menegakkan atau melepaskan hajat, ya. Nah, ya. Jadi jangan sampai ya nih, dan janganlah ia mengimani suatu kaum, ya. Nah, kamu suatu kaum lalu dikhususkan dengan doa, ya, hanya untuk dirinya, ya. Maksudnya apa? Jangan sampai ya ada orang nggak menghormati kaum tersebut, ya. Kemudian kita doakan, ya. Dia aja nggak menghormati, dia aja tidak mempraktekkan akhlak Islam. Bagaimana doa mau terkabulkan atas dirinya? Ya, seperti orang yang durhaka kepada Allah, ya. Orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, bagaimana mau kita doakan orang tersebut? Ya, orang tersebut aja nggak bakal dapat rahmat. Seperti itu ya. Nah, jadi doa itu kalau orang-orang bilang, oh doa seorang muslim itu pasti terkabul. Enggak. Ya. Seorang muslim yang bagaimana dulu bakal terkabul. Toh seorang muslim beriman aja, doanya bisa nggak terkabul. Ya, kalau dia tidak berusaha. Ya. Kalau dia tidak melepaskan kemaksiatan pada dirinya. Ya, nggak bakal terkabul doanya.
Ya. Itulah perumpamaan orang yang meminta izin atau apa mengintip tanpa izin. Ya. Ini jangan sampai ya, ini hal ini kita lakukan. Dan janganlah ia sholat dalam keadaan menahan hajat. Ini juga ya, ini sering dibahas ya tentang fikih sholat. Tunaikanlah hajat terlebih dahulu baru sholat. Jadi dituntaskan. Ya. Lanjut para jamaah sekalian, ya ke bab 507. Ya. Fadilah orang yang masuk rumahnya dengan salam. Keutamanya apa sih? Tadi kan kita bahas tentang hukum ya. Beda hukum dan keutamaan. Kalau hukum itu halal, haram, boleh, tidak, makruh, mubah, ya atau sunnah. Tadi kita lihat ya, meminta masuk ke rumah orang tanpa izin itu berapa ulama menghukumi haram, nggak boleh. Para ulama menghukumi makruh. Ya. Namun kalau anak pribadi, ya dengan sikap Rasulullah SAW mengancam para sahabat, ya hukumnya haram meminta apa masuk ke rumah tanpa izin, ya, dosa. Ya. Nah, kita lanjut ke hadis 1094. Ya, keutamaannya apa sekarang? Ya. Keutamaan masuk rumah dengan salam itu keutamaannya apa sih? Ya. Tadi kan hukum, sekarang keutamaan. Keuntungannya itu apa kalau orang-orang nanya gitu? Keuntungannya apa sih? Ya. Nah, dari Sulaiman bin Habib ya, bahwasanya Umamah berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, tiga orang yang semuanya menjadi jaminan Allah. Nah, jika hidup, ia akan dicukupi. Nah, ini jaminan pertama. Yang dijamin oleh Allah. Jika meninggal, ia akan dimasukkan surga. Siapa tiga orang tersebut? Yang pertama, orang yang masuk dengan salam. Nah, ini masuk jaminannya Allah nih. Ya. Hidupnya dicukupin. Meninggalnya pun akan masuk surga. Yang pertama, orang yang masuk ke rumah dengan salam. Maka ia dijamin oleh Allah dengan dua hal tadi. Keluar masjid, ya, keluar menuju masjid. Ini orang kedua. Ya, orang yang senantiasa menuju masjid. Ya. Apalagi bagi lelaki, ya, uh, menunaikan kewajiban dia, yaitu sholat 5 waktu ke masjid. Dijamin oleh Allah. Ya. Hidupnya dicukupi. Ya. Uh, dijamin masuk surga. Ya. Nah, dan yang terakhir, orang yang keluar di jalan Allah. Ya, jihad fisabilillah. Ya. Dia keluar untuk menuntut ilmu. Dia keluar untuk memberikan atau menyebarkan ilmu yang ia miliki, walau bil ayat, walaupun dengan satu ayat. Ya, selama ia keluar untuk di jalan Allah, ya, dijamin oleh Allah. Nah, bagaimana dengan seorang ayah atau seorang orang tua yang keluar untuk menafkahi keluarganya? Itu salah satu sedekah paling utama, ya, dalam Islam. Jadi kalau ditanya sedekah paling utama itu gimana sih, Mas? Gitu. Sedekah yang paling utama itu adalah menafkahi keluarga. Ya. Dan sedekah yang paling utama dengan jasa itu adalah mengajari keluarga kita atau anak-anak kita dengan akhlak yang mulia. Itu sedekah yang paling utama. Ya. Mungkin ada orang bilang, oh kita membantu orang miskin. Ya kita membantu ya duafa. Tapi buat apa kalau keluarga kita pun masih belum di jalan Allah? Ya. Hmm. Maka itulah keutamaan kita ya keluar di jalan Allah. Ya. Baik kita untuk menafkahi keluarga, ya, kita memberikan ilmu kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian orang yang menuju masjid, ya, senantiasa menuju masjid, ya. Sandalnya mungkin hanya berapa puluh ribu, ya, tidak mahal. Tapi dipakai untuk ke masjid. Nah, ini seperti Bilal bin Rabah, ya, yang mana penepah kakinya itu terdengar sampai arasnya Allah. Dan ini hadis sahih. Sebegitu mulianya Bilal bin Rabah, seorang budak Persia, ya, kulit hitam, yang mana dilecehkan atau dihina oleh kaum kafir Quraisy, ya. Yang mana Umayyah bin Khalaf, ya, tuannya sebelumnya, memecut dia ya, pada siang hari di pasar dan dijadikan mainan bagi anak-anak kafir Quraisy, ya. Namun itulah keutamaan di sisi Allah lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Nah, dan yang terakhir orang yang masuk ke rumah dengan salam. Maka jadikanlah ya tiga hal ini kebiasaan kita. Ini dalam sehari-hari pun bisa. Kita keluar rumah ya untuk kita ya di jalan Allah. Kita berinteraksi karena Allah.
ya. Kita bertemu teman kita ya karena kita menjalin silaturahim. Itu karena Allah. Nah, begitu indahnya Islam ya. Dan ini dijamin oleh Allah. Yang menjamin bukan anak. Yang jamin bukan hanya Rasulullah. Yang jamin itu Allah. Ya. Dan Allah itu ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Gak mungkin dia menyelisihi janji. Selama seorang muslim menjalani hal tersebut. Jadi jangan ada orang minta A, minta B, tapi nggak menjalani syariat Allah yang nggak bakal dikabulkan tentu. Ya. Terlanjut ke hadis 1095 dari Abu Zubair, ya, mengabarkan kepada Ibnu Jurayj, ini mana Jabir, ya, pernah berkata, ya, apabila engkau masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Ya. Nah, agar ucapan itu diberkahi. Ya. Jadi ucapan salam itu kan Assalamualaikum, itu doa kepada keselamatan, warahmatullah, ya, rahmat juga kepada kalian, doa kepada rahmatnya Allah, wabarakatuh, dan juga keberkahan. Nah, jadi di sini diucapkanlah dengan di sisi Allah yang diberkahi. Berarti ucapannya tiga kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disyariatkan. Ya. Abu Zubair berkata ya tentang hadis ini, menanggapi ya uh, hadis ini. Aku tidak melihat melainkan aku diharuskan oleh firman Allah. Ya seakan-akan ini juga perintah dari Allah. Ya. Wa idza huyitum bitahiyatin. Ya jika kalian menyapa atau mengucapkan salam, ya dengan ucapan salam, ya fahayu bi ahsan. Ya maka ucapkanlah sebaik-baiknya atau lebih baik daripada ucapan salam tersebut minha awrudduha ya. Atau yang lebih baik dari ucapan tersebut ya. Jadi kalau kita sebagai penghuni rumah nih ada yang masuk rumah kita dengan assalamualaikum ya, kita wajib menjawabnya dengan waalaikumsalam, itu wajib. Jadi ucapan salam kan kita telah bahas ya, hukumnya wajib ya, bi ahsan minha ya. Atau di dalam syariat itu kita disyariatkan menjawab dengan yang lebih baik ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, itu lebih baik. Ya. Kalau ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu lebih baik. Ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 86. Ya. Kita lihat ya. Di bab selanjutnya. Ya. Jika tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, maka syaitanlah yang menginap pada rumah tersebut. Ya. Auzubillah min dzalik, jangan sampai kediaman kita itu menjadi tempat kediaman syaitan. Auzubillah min dzalik. Ini banyak tentang perkataan ulama ya, imam-imam terdahulu tentang syaitan yang meninggali rumah seseorang. Baik itu ya kita kaitkan dengan hal-hal goib, ya bisa terjadi. Ya. Karena syaitan itu kita izinkan masuk dengan apa? Kalau kita tidak mengucapkan salam. Kalau kita masuk ke rumah nggak pakai salam, ya syaitan ikut. Ya, karena apa? Itu kebiasaan syaitan. Ya. Di hadis 1096 dari Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, oh ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya jika seorang masuk ke dalam rumah, ya, lalu menyebut nama Allah Subhanahu Azza wa Jalla, ya saat memasukinya dan saat ia makan, ya, maka syaitan berkata, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam bagi kita. Ya. Jadi syaitan tidak bisa makan dan menginap di tempat tersebut. Namun jika orang masuk rumah dengan tidak menyebut nama Allah, ya, maka syaitan berkata, kalian malam ini dapat tempat menginap. Ya. Dapat tempat bersinggah. Dan apabila tidak menyebut nama Allah ketika lagi makan, maka syaitan berkata, ya kalian mendapat kudapan ya pada malam hari ini. Dapat tempat nginap, dapat makan, ya. Jadi jangan salah ya. Kalau orang pada malam hari was-was, ya. Orang pada malam hari tiba-tiba ada yang kejadian-kejadian naudzubillah min dzalik, ya karena syaitan dibiarin masuk sama dia. Ya, yang dia salahin, oh ini rumahnya ada penunggunya, ya. Oh ini rumahnya angker. Yang enggak, yang salah dia. Kebiasaan dia buruk saat memasuki rumah. Ya. Jadi jangan salahkan syaitonnya, salahkan diri kita ya. Nah, karena syaitan itu jatuhnya lebih lemah daripada kita. Ya kalau kita nggak mau tamengin diri kita dengan syariat Islam, ya maka syaitan dengan mudah menjadi teman kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya.
Bab 509 tempat yang tidak dimintai izin. Ya. Bagaimana dengan tempat tersebut? Ya, kita nggak minta izin ketika masuk. Ya. Maka seperti di hadis 1097, ya. Anas bin Malik saat itu sedang duduk di lorong rumahnya sendirian. Nah, lalu teman, ya, dari Ain al-Khawarizmi, ya, memberinya salam. Saya berkata, bolehkah aku masuk? Anas menjawab, masuklah. Ini adalah tempat yang tidak perlu seorang meminta izin. Nah, dia memberi makan dan kami pun memberi makan, saling memberi hadiah. Lalu ia juga memakan semangkok besar, ya, minuman yang terbuat dari anggur manis dan dia minum, ya, dan menghidangkan kepada kami. Ya. Nah, maka kita di kandungan hadis sesungguhnya bila mana tempat itu terbuka dan umum, maka tidak perlu mempunyai izin untuk memasukinya. Nggak masalah. Ya. Tempatnya umum, ya kan? Bisa orang-orang lewat ya. Seperti apa? Tempat pembelanjaan kalau zaman sekarang ya umum ya. Tempat pembelanjaan, pasar, apalagi ya, tempat makan yang nggak masalah. Ya. Kita masuk ya, tanpa izin. Ya. Dan di sini kita lihat ya, melakukan salah satu akhlak yang mulia oleh para sahabat yaitu apa? Menjamu tamu. Ya. Dengan apa yang kita mungkin kita hidangkan. Kalau kita nggak bisa menghidangkan, nggak bisa apa namanya menjamu tamu ya nggak masalah. Ya. Walaupun itu hukumnya sebetulnya beberapa ulama ya mewajibkan ya, bagi para tuan rumah itu untuk menyambut, ya, menyambut tamu atau untuk menghidangkan itu sunnah. Kalau kita nggak punya ya, kalau kita punya ya wajib. Ya. Kalau nggak punya ya kita cari. Kalau nggak ada ya sudah. Ya. Jangan sampai memudaratkan diri kita sendiri. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, ya, ketika ke pasar atau bagaimana ya, dengan tempat umum, ya. Nah, maka seperti di hadis 98 dari Mujahid, dia berkata, Ibnu Umar tidak meminta izin ketika ia memasuki stand-stand di pasar. Ya. Kalau kita lihat dari penggambaran Sirah Nabawiyah, ya, seperti di Sirah Umar, gitu ya. Jadi di sekitar Ka'bah itu kan ada berhala yang menempel. Jadi berhalanya itu nempel dekat-dekatan. Ada sekitar ratusan berhala, kan. Yang mana bisa ditumpahi oleh apa namanya darah kambing. Nah, di sekitar Ka'bah itu pasar. Jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh pasar. Yang mana nanti ada kayak stand-stand dari pelepah kurma gitu. Dan ya Ibnu Umar ya memasuki pasar atau menuju menuju stand itu tidak izin. Ya, karena itu ya, tempat umum, ya kan? Nggak masalah. Ya. Mungkin kita lihat di hadis 1099 dari Ibnu Jurayj bin Ato, ya, dari Ato, ya, eh, ia berkata ya, Ibnu Umar meminta izin ketika bernaung di tempat pedagang. Ya. Ada pedagang, kemudian Ibnu Umar izin untuk meneduh. Beliau meminta izin. Ya. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau kita ingin mengunjungi pasar, nggak masalah kita nggak minta izin. Ya. Tapi kalau kita ingin meneduh, maka izinlah. Ya. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Seperti di kandungan hadis ya, Ibnu Umar tidak meminta izin dalam memasuki tempat-tempat umum. Ya. Namun ya, beliau meminta izin ya, kepada ya, yang penting dalam uh, terdapat barang, perkakas, sehingga tidak seorang pun menyangkan, uh, menyayangkan atau menyangkanya hendak melakukan pencurian. Jadi kalau kita, kalau misalnya, ini saya izin dulu ya, lihat-lihat barangnya, ya. Silakan. Ya. Jangan asal comot, ya. Tidak baik ya. Apapun yang kita lakukan, ya, misalkan minta izin. Gitu kan. Ya. Tapi kalau kita mengunjungi, ya nggak masalah. Silakan. Kita lanjut ya, ke bab selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana cara meminta izin kepada yang non Muslim ya, atau Persia ya. Ini kasusnya kalau dalam hadis ini kepada seorang Persia ya. Dia ada 1100 ya. Dari Abu Abdul Malik ya. Maula Ummu Miskin yaitu putra Umar bin Hashim ya. Dari bin Umar bin Khattab ya. Cucunya beliau ya. Berkata ya, tuanku ya, putriku mengutusku untuk menemui Abu Hurairah. Lalu ia pun datang bersama. Ya, ketika berdiri di depan pintu, ya Abu Hurairah berkata, ya, ada ya Im, ya,
Tuan putriku menjawab, ya, Andarun, ya. Nah, ini seperti sapaan, ya. Dalam versi untuk apakah boleh masuk, ya, seperti meminta izin. Kemudian Tuan Putri, ya, bertanya, ya, wahai Abu Hurairah, sungguhnya banyak tamu setelah malam. Ya, bolehkah aku berbincang dengan mereka? Ya. Abu Hurairah berjawab, ya, berbicara selama engkau belum sholat witir. Karena witir itu kan penutup, ya, penutup malam. Ya. Jika engkau sudah witir, maka tidak ada pembicaraan setelah witir. Ya. Jadi, ya, selain meminta izin, dalam hadis ini kan kita apa meminta izin, ya, babnya. Ya. Tapi kita highlight di sini adalah witir, ya. Jadi witir itu sebagai penutup kita, ya. Jadi adabnya kalau dalam seorang muslim ketika witir itu sudah nggak melakukan kegiatan pada malam hari. Ya. Kalau masih ada kegiatan, kita tunda witirnya sampai kegiatan tersebut selesai. Witirlah, kemudian berdoa, kemudian berwudu, baru kita tidur. Ya. Dan yang biasanya kalau di pondok-pondok itu dihimbau, ya, oleh bagian ibadah itu. Ya. Kalau witir atau misalkan apa wudu, ya. Usahakan wudu sebelum tidur itu. Ya, bisa kan kalau santai itu berwudu sebelum tidur. Ya, kalau bisa udah nggak ada kegiatan lagi, udah selesai kegiatannya. Ini itulah seperti yang apa para sahabat juga, ya, lakukan, ya, dan anjurkan. Jadi witir itu sebaik-baiknya ketika kita sebelum tidur. Nah, sampai hadis 1100 para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, ya. Nah, bab setelahnya ini, ya, berkaitan tentang apa namanya interaksi kita kepada non muslim, ya, atau kafir dzimmi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tafadhol. Tadi ada Bu Titi sama ada Ummu Junada, ya. Silakan. Ya, Umu dulu silahkan. silakan Ummu Junada. Jazakillah khair. Um, Ya, tafadhol. Ustadz mau tanya, kalau misalnya saya suka ke rumah anak, di rumah anak itu sholat isya, terus saya langsung sholat witir, qobliyah, terus ba'diyah, terus witir. Terus saya perjalanan pulang, maksud saya setelah pulang saya langsung bisa langsung tidur gitu. Tapi itu kurang baik berarti Ustadz. Ya, jadi Witirnya di sebaik-baiknya, rumah aja gitu. ya, sebaik-baiknya kita sholat itu kan di rumah, ya. Oh, Bagi untuk iya itu perempuan kan. di rumah anak gitu. Ya. Nah, Jadi maksudnya lebih baik saya sholat witir di rumah, udah sampai rumah, apa saya langsung di sekalian habis isya gitu, habis badiah. ya. Jadi kalau Baik untuk mana witir, Ustaz? ya, Bismillah. Untuk witir, ya, yang tadi seperti disampaikan dalam apa hadis, ya. Nah, kalau witir itu sebaik-baiknya kita udah tuntas semua kegiatan. Ya, jadi witir itu, para ulama itu Oh, mengibaratkan kita seperti doa tidur. udah nggak ada kegiatan. Ya, Oh, seperti doa tidur. Ya, itu dilakukan seperti kita doa tidur. Ya, itu bagi pendapat para ulama yang witir itu sebaik-baiknya sebelum tidur. Ada para ulama yang berkata witir itu boleh disambung dengan sholat malam atau qiyamul lail. Ya, iya walau iya, alam, ya, ya harus dua-duanya mulai pendapat yang sholat. sahih, ya, apa wa yakin, ya. Jadi untuk seperti kasus umum, ya, nah lebih setuju kalau umum pulang dulu baru witir. Oh, baiknya gitu Ya, ya Ustaz. Ya, ya, jazakillah khair. ya, Jazak. Afwan, ya, apa wa yakin, ya. Nah, kemudian ada Bu Titi tadi yang ingin bertanya, ya. Nah, silakan Bismillah Ustaz. Tadi Hmm. tentang hujan, takdir Allah tadi itu hak Allah, Ya, Allah yang akan menurunkan hujan. ya, Kemudian berkembangnya teknologi, sekarang ini ada perakiraan cuaca. ya, BMKG, ya. Bisa menghitung itu bagaimana tuh hukumnya Ustaz? Ya, Bismillah. Ya, memang seperti apa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga kan bahwasannya kita, ya, ya, khairun nas man a'lamu bi anfusihim, itu dalam hadis qudsi, ya. Hmm. Jadi manusia yang terbaik itu yang mengetahui kadar dia, ilmunya dia. Ya, memang kalau dalam ilmu apa? Geografis, ya. Itu memang ada, ya, perkiraan cuaca, ya. Kalau itu nggak masalah, itu kan ilmu yang masih bisa
logikakan, masih bisa kita tempuh. Tapi kan itu baru perkiraan, ya. Nah, apakah terjadi hujan? Ya enggak. Ya, Masih di seperti bawah perkiraan karena disebutnya sekarang menjadi prakiraan. ya, Jadi ya lebih perkiraan atau perakiraan yang sama lah gitu kan, ya. ya. Ya seperti itu ya. Jadi itu masih perkiraan. Tapi kan itu turun tidaknya, hujannya seperti apa, deras atau tidak kan takdir Allah, ya. Nah, beda dengan macet ya. Kalau macet kan karena pilihan manusia, gitu kan. Nah, tapi kalau hujan, terus apa gempa bumi, ya itu takdir Allah. Ya baik tujuannya Allah memang takdir secara apa namanya kauniyah, ya takdir umum, atau secara syariah yang punya tujuan untuk menghukum manusia gitu. Hmm. Jadi gitu, ya itu bukan termasuk dari syirik gitu ya. Misalkan, oh nih tadi kata BMKG, oh, kalau dulu kan zamannya radio ya, BMKG kan pakai radio ya. Nah, ini apa kayaknya hari ini hujan karena angin dari barat apa, kencang gitu. Itu nggak apa-apa, jadi perkiraan kan. Nah, jadi gitu Om, ya. Nah, nggak masalah insya Allah. Baik, Ustadz. Hmm. Mungkin dari para jamaah yang lain ada yang ingin ditanyakan, ya. Kalau sudah cukup insya Allah Om. Cukup insya Allah, Ustadz. Cukup ya insya Allah ya. Hmm. Insya Allah kalau cukup ya pada pertemuan pagi hari ini kita akhiri, ya. Yang insya Allah ya memang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita diwafatkan, ya. Dan juga menjadi pembuat amal soleh kita ketika kita ditimbang di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya kita dipertemukan sampai nanti umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini minta maaf bila ada kekurangan ya atau kekeliruan dari yang Anda sampaikan ya. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian. Ya. Nah, kita tutup pertemuan pagi hari ini ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu